Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Tak hanya Irfan Hakim, kekasih Maxime Bautier, Luna Maya juga harus dilarikan ke rumah sakit karena menerima tantangan makan keripik atau sambal super pedas. Tantangan berujung maut. Dua mahasiswa Unisula Semarang tewas tenggelam gara-gara sayembara renang sebesar 50.000. Menepikan perlawanan yang terus dipertontonkan Rasman Nasution dan Firdaus Oyobo, di lain kisah, naas menimpa Andre Budi Setiawan dan Syarif Hidayatullah, dua mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula, Semarang, Jawa Tengah. Kedua mahasiswa asal Jepara dan Gresik itu tewas tenggelam di waduk kampus Selasa 11 Februari kemarin hanya gara-gara mengikuti tantangan berenang di waduk dengan hadiah Rp50.000. Awalnya, kedua korban bersama beberapa rekannya tengah asik memancing di waduk kampus. Entah siapa pencetusnya, tiba-tiba saja terlontar tantangan berenang di waduk yang memiliki kedalaman 3,5 meter dengan hadiah Rp50.000. Diduga karena kelelahan kedua korban akhirnya tenggelam, sementara satu rekannya berhasil berenang hingga ke tepi. Sayangnya, teman-teman korban dan sejumlah saksi yang ada di lokasi tidak ada satupun yang berani menolong. Ya, jadi kronologisnya ini ya korban dengan identitas sebagai Moh Syarif Hidayatullah, itu mahasiswa Fakultas Teknik Industri. Kemudian korban dua Andre Budi Setiawan, itu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Tantangan ya, artinya yang bisa nyampe sana berenang siapa yang berani ya. Yang notabene nanti akan diberikan hadiah dalam itulah sebetulnya. Kemudian salah satu dari mereka yaitu Andre melakukan challenge atau tantangan siapa yang bisa berenang mencapai ke ujung utara akan memperoleh hadiah Rp50.000. Andre yang melihat rekannya tenggelam karena dia yang merasa bertanggung jawab untuk memberikan tantangan tersebut langsung ikut terjun ke kolam retensi tersebut untuk memberikan pertolongan. Namun ternyata Andre pun sama mengalami masalah dan langsung tenggelam. Yang pastinya saya turut berduka cita. Yang namanya musibah ya, kita nggak pernah bisa menghindar gitu yang namanya musibah. Tapi setidaknya kita bisa lebih aware gitu, lebih hati-hati. Tim Basarnas Semarang yang dihubungi langsung datang ke TKP dan melakukan pencarian. Hasilnya kedua korban ditemukan nyaris bersamaan pada malam harinya. Jenazah kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Kanit Reskrim Kapolsek Genduk AKP Sajudin menyatakan ada 6 mahasiswa yang ikut tantangan berhadiah Rp50.000 itu sebelum insiden ini terjadi. Korban bersama teman-temannya sejumlah 6 orang sekira ya, itu sedang bermain di kolam retensi. Ada yang menyatakan bahwa itu sedang memancing dan lain sebagainya, tapi masih dalam pendalaman lebih lanjut. Berdasarkan informasi dari pihak Rumah Sakit Islam Sultan Agung, diduga keduanya mengalami kramp perut saat berenang sehingga langsung tenggelam. Ya itu serem dan sayang banget sih kalau bisa terjadi seperti itu. Jadi menurut aku itu ya aku sedih sih ngelihatnya. Nekat melakukan tindakan challenge berbahaya menantang maut ternyata juga pernah dilakukan sejumlah artis. Irfan Hakim misalnya.
Akibat melakoni sebuah tantangan, sang presenter kondang itu pun harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengikuti challenge makan keripik terpedas di dunia dari vlogger mukbang Tan Boy Kun. Meskipun awalnya tidak merasakan efek, namun rasa pedas yang datang kemudian membuat Irfan dan beberapa krunya tumbang dan bahkan sampai pingsan, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis, termasuk diberikan obat pereda nyeri dan asam lambung. 1, 2, 3. Ini yang gue rasain, guys. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Konten lu apa, mau bikin apa? Dia bilang, kita inilah tantangan makanan pedas. Hah, lu bisa pedas gak? Ya bisa lah dikit, gue bilang gitu. Di otak gue, di otak semua orang juga pasti kan mikirnya, ya sepedes-pedesnya kayak gimana sih? Terus udah gitu kata sebenarnya ntar bisa bikin sakit perut. Gue mikirnya juga kan, mules, paling mules kayak gimana lah, biasa aja. Udah, gue makan. Di sini nggak pedas, tapi tiba-tiba panas gitu. Dada gue deg-degan kayak jantung, kayak mau jantungan gitu. Aduh, kok ini deg-degan gini ya? Gue lupa faktor umur juga kali gue ya. Untung jantung gue sehat gitu. Maksudnya kalau gue ada kelainan jantung itu bisa langsung lewat saat itu juga. Tak hanya Irfan Hakim, kekasih Maxim Bautier, Luna Maya juga harus dilarikan ke rumah sakit karena menerima tantangan makan keripik atau sambal super pedas. Kondisi yang nyaris berbahaya juga sempat dialami kakak beradik Brian dan Megan Domani. Ya, gara-gara mencoba tantangan makan mie pedas asal Malaysia, Brian bahkan sampai muntah-muntah karena rasa pedas mie tersebut yang super ekstrim. Ya, nah, coba aromanya. Lu namanya ke rumah sakit. Kita ke rumah sakit mana ini? Siloam. Oh no. Don't touch me. Ayo 2 menit. Oh my god. It actually hurts so much. Bukan panas baik. Aku nggak sih? Kamu kuat pedas bagian. Jangan apa? Iya sih, aku lebih kuat versi Brian. Oke guys, aku udah mulai enakan. No, aku nggak enak. Iya, aku masih kemarin sakit banget. Selain 2 mahasiswa tenggelam karena tantangan berujung maut di kampung Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Lampung, seorang ibu berinisial S diduga sengaja menghanyutkan anaknya sendiri, NL, yang baru berusia 2 tahun di Sungai Umpu yang berarus sangat deras Kamis pekan lalu. Aksi tega itu dilakukan sang ibu yang diduga mengidap gangguan jiwa saat balitanya itu ikut menemaninya mencuci di sungai. Hingga kini balita malang tersebut belum juga ditemukan meski tim SAR gabungan telah melakukan penyisiran di lokasi. Dan inilah kronologis peristiwa sadis yang menimpa balita malang itu. Jangan ada yang video ya. Jangan ada yang video. Kita mendapatkan informasi bahwa telah terjadi anak hilang. Untuk info awal pertama, yang ibu kandungnya mengatakan bahwa dia sedang menyuci di belakang, nyuci baju di belakang, sedangkan anak yang hilang ini main HP di ruang tamu. Itu tidak benar. Itu hanya skenario dari ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Silet, saya Suprianto
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan menginformasikan bahwa kami telah melaksanakan giat pencarian warga yang diduga hanyut atas nama Nur Latifah binti Supratman umur 2 tahun. Berdasarkan laporan tersebut, kami menerjunkan tim yang langsung saya pimpin melakukan pencarian ke lokasi di mana diduga korban hanyut. Dalam pencarian ini kami melaksanakan giat ini dibantu oleh warga masyarakat, TNI Polri, dan juga tim dari Basarnas Lampung. Kita dapat informasi dari masyarakat juga nih Mbak, masyarakat di situ sempat waktu itu saksi melihat seorang ibu ini, korban ini dengan anaknya menuju ke lokasi yang kita cari ini Mbak. Pas pulang si ibunya ini, si anaknya ini nggak ikut lagi Mbak. Jadi indikasinya kalau bahasanya kan si anak ini jatuh di kali itu Mbak, di kali Waiumpu. Karena di posisinya pulang nggak bawa anak lagi itu Mbak. Jadi hari ini kami melihat di Komnas Perlindungan Anak banyak sekali justru yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak justru malah orang terdekatnya, terutama orang tuanya. Sementara itu dari Bekasi, seorang ayah berinisial FY melakukan kekerasan terhadap anaknya dengan melemparkan anaknya sendiri ke dalam genangan banjir hingga membuatnya menangis. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat pelaku melemparkan anaknya ke kubangan air dan meninggalkannya begitu saja. Polisi yang menerima laporan dari ibu korban yang juga adalah istri dari pelaku lantas bergerak cepat dengan mencokok FY dan telah menetapkannya sebagai tersangka. Kabarnya FY yang temperamental ternyata memang kerap melakukan kekerasan terhadap anak dan istrinya. Artinya dari Komnas Perlindungan Anak turut prihatin ya bahwa hari ini terjadi lagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Yang pastinya kami sedih sekali mendengar berita ini, apalagi yang kita lihat bahwa anak tersebut masih sangat balita, masih sangat kecil, yang seharusnya orang tua itu memberikan perlindungan kepada anak-anak, memberikan kasih sayang, justru melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak hari ini. Iya, ini yang selalu kami kampanyekan, bahwa stop kekerasan terhadap anak sekarang juga dan untuk selamanya. Karena setiap yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak terkena sanksi pidana 3 tahun 6 bulan penjara, dan ditambah sepertiganya lagi kalau melakukan justru orang tuanya sendiri. Karena orang tua diposisikan pada garda paling depan untuk melindungi anak, bukan melakukan kekerasan terhadap anak.